Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah BUMN dan selamat sore untuk rekan-rekan semua di sini. Saya sebagai host Andika Rido, Pilihan Putri Sara, bertemu dengan orang hebat Kota Balikpapan di bidangnya masing-masing. Di sini teman-teman ada Duta Wisata Manuntung Balikpapan tahun 2022. Ada Duta Bahasa Kaltim dan Kaltara tahun 2022 dan tentunya kita kedatangan sosok Presiden Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Wah, boleh mungkin teman-teman satu persatu mungkin dari Duta Wisata dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Krisnalian. Kebetulan sama ya namanya Andika Rido, Andika Krisna. Halo Andika. Iya. Saat ini saya menjabat sebagai finalis Duta Wisata. Maksud saya sebagai Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan tahun 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Wah, selamat sore Andika. Mungkin langsung ke Duta Bahasa, perkenalkan dulu dirinya. Oke, sebelumnya selamat siang menjelang sore. Semuanya perkenalkan, saya Andi Saputra, salah satu Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2022. Ya, rasanya senang sekali ya bisa diundang di podcast kali ini di Rumah BUMN Balikpapan. Terima kasih saudara Andika. Yes, terima kasih kembali. Wah, selanjutnya kita ke Presiden mahasiswanya ini ganteng banget ini kayaknya sangat excited sekali untuk podcast sore hari ini. Alhamdulillah. Langsung dari Penajam ya Pak Presiden? Iya. Oh, dari kota. Baru tadi nyampe sekitar jam berapa tadi? Ya jam 3:30 lah. 3:30 langsung kita datangkan dari ibu kota negara teman-teman. Nah, selain itu ini kita berada di Rumah BUMN Balikpapan teman-teman, di mana Rumah BUMN Balikpapan ini memiliki 5 fungsi. Di antaranya ada pengembangan UMKM, terus ada basecamp milenial seperti ini. Program kerjanya adalah berperan dalam mengelola, mendidik, membimbing milenial dan generasi Z untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi seorang pengusaha, terus artis lokal ibaratnya. Dan ini adalah lokomotif kemajuan Indonesia di mana pemuda adalah agent of change untuk di masa yang akan datang. Kemudian teman-teman ada namanya coworking space di mana Rumah BUMN ini berperan untuk menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Seperti saat ini ada komunitas dari Duta Wisata, komunitas Duta Bahasa, terus ada dari Presiden Mahasiswa. Jadi teman-teman yang mau bekerja sama untuk coworking space itu di sini gratis, tidak ada pungutan biaya untuk bisa kita saling sharing bisnis dengan dukungan dan akses wifi gratis. Kemudian kita ada informasi tanggap bencana dan program kemitraan UMKM. Jadi seperti itu fungsi dari Rumah BUMN sendiri teman-teman. Saya bingung mau mulai dari mana karena saya cuma orang hebat ini. Masih agak canggung kayaknya. Masih agak canggung kita. Kita santai aja dengan ngobrol yang seperti aku kamu, seperti dengan Doi, gebetan ya. Ini saya akan mulai dulu dengan Mas Andika Krisna Alian. Oke. Selama Duta Wisata itu seperti apa sih kalau kita ingin masuk ke dalam Duta Wisata? Terus apa aja yang dikerjakan di dalam di Duta Wisata? Oke. Kalau dari Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan sendiri, itu cara untuk gabungnya sih kita tiap tahun ada pemilihan ya. Jadi kalau kebetulan di tahun 2022 ini di awal tahun di Februari dan pemilihannya itu di bulan Maret. Nah, kalau untuk kayak tesnya segala macam terus kayaknya sama sih kayak pemilihan duta lain yang kayak tulis, wawancara, terus nanti ada karantina dan juga karantinanya. Nah, terus nanti setelah ada karantina itu nanti ada grand final nih Dok. Nah, di grand final itu nanti ditentukan lah siapa putra dutanya, putri pariwisatanya dan sebagainya macamnya. Nah, kalau untuk tugas dari Duta Wisata sendiri, kita lebih kayak promosi wisata sih, wisata yang ada di Balikpapan. Mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya kayak Manggar, terus apalagi mungkin kebun raya, terus ada juga Bambuana Desa dan segala macamnya kayak gitu. Dan juga kita selain mempromosi wisata, kita juga berperan sebagai berperan dalam mempromosikan kegiatan ekonomi kreatif nih. Kebetulan kan di Rumah BUMN ini banyak banget nih kayak jenis ragam cemilan, terus ada batik dan juga hasil-hasil kria ya dari pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Balikpapan. Dan kita mendukung banget sih Rumah BUMN sebagai pihak yang juga mendukung pengembangan UMKM
UMKM Kota Balikpapan kayak gitu sih. Itu gambaran singkat apa sih duta wisata dan apa kerjanya mereka nih apa kayak gitu. Gitu sih. Oke, sudah selesai duta wisata. Ini ada yang terbaru lagi. Mungkin saya yang baru dengar atau saya kurang update, ada namanya duta bahasa. Duta bahasa ini mungkin teman-teman mau saya tanya nggak apa-apa. Duta bahasa itu berdirinya kapan sih? Terus selama ini kan duta bahasa saya juga bingung bahasanya, apakah kita sebagai orang Jawa boleh ikut duta bahasa atau memang khusus untuk Kalimantan Timur atau harus bisa bahasa Inggris? Mungkin bisa dijawab untuk teman-teman yang mau mendaftar duta bahasa nantinya. Oke, jadi mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Jadi untuk sejak kapan sih sebenarnya duta bahasa ini ada? Jadi ini adalah sebenarnya duta bahasa itu adalah salah satu bentuk wujud dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kantor bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Kita semua ini sebagai bisa dibilang role model ataupun yang sebagai contoh percontohan. Karena seperti ini, salah satu kita semua tahu kan, salah satu program Kampus Merdeka pada saat ini adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi kalau bisa dibilang tadi apakah seorang duta bahasa itu harus bisa bahasa apa aja gitu-gitu ya. Sebenarnya yang paling penting sih kita ada 3 bahasa ya. Jadi kalau kita bilangnya itu adalah Trigatra bahasa, Trigatra bangun bahasa. Jadi yang pertama utamakan bahasa Indonesia, yang tentunya setiap yang mendaftar ya ataupun setiap duta, bahkan setiap orang ya, seorang Indonesia itu harus bisa bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada lestarikan bahasa daerah, yang dalam hal ini biasanya untuk setiap provinsi ataupun dari setiap daerah itu duta bahasanya mereka harus bisa dan juga melestarikan bahasa daerah dari masing-masing provinsi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Nah, kalau bahasa asing di sini tidak hanya bahasa Inggris saja. Memang benar bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional, namun tidak menutup kemungkinan bagi duta bahasa semakin banyak kita bisa menggunakan bahasa asing ya, seperti itu maka semakin bagus tentunya. Jadi semua bisa, mau kalian dari bahasa apa aja itu bisa. Ada kesempatan untuk mendaftar sebagai orang yang berperan aktif dalam pengembangan bahasa. Mungkin bisa kali ya kita untuk bahasa. Benar. Seperti apa sih bahasa yang waktu mungkin di pendaftaran kok bisa sampai jadi duta? Mungkin bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris untuk menyapa selamat sore teman-teman atau pemirsa yang ada di live Instagram ataupun podcast offline dan nanti untuk di-share. Mungkin ini berasa kayak seleksi lagi ya. Iya. Mungkin nanti mana tahu Presma mau daftar jadi duta bahasa karena bisa pakai bahasa pasar. Karena kan kita mau jadi ibu kota negara, otomatis era globalisasi akan tergerus oleh pendatang-pendatang. Bagaimana caranya kita sebagai warga lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita yang menjadi aktor utamanya dan mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya. Mungkin benar. Oke, jadi ini gimana nih? Sebagai salah satu contoh aja. Iya, contoh mungkin pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Pasir. Oke, selamat siang semuanya. Halo dari sana sekalian. Perkenalkan saya Andi Saputra dari Balikpapan. Today I'm so happy to here because I can share with my friends, my amazing friends over here, and talking about the amazing of the young generation. Oke, Thank you. tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, bahasa Inggrisnya kayaknya TOEFL-nya itu di atas 800. Kita harus belajar. Karena biasanya kalau mahasiswa semester akhir itu diwajibkan untuk TOEFL, kayaknya kita harus berburu banget TOEFL kan. Kayaknya kita harus buka kelas nanti di rumah BUMN adalah kelas TOEFL. Bagaimana kita sebagai generasi Z harus pintar bahasa Inggris. Benar banget. Nanti kita di akhir acara bisa kontak person ya. Boleh. Kita belajar bahasa ya, langsung hubungi kontak di bawah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Kampung Pare karena di sini ada duta bahasa Inggris terutama.
Wah, Pres, bisa ini kita jadikan program kerja nantinya. TOEFL, karena kita bingung nanti kalau skor TOEFL kita 300, wah, kan itu di bawah banget, di bawah standar. Jadi kita harus mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi. Boleh. Nanti langsung aja ya. Kita buka kelas, Pres. Kita buka kelas. Wah, ini kayaknya Presmanya udah nggak sabar nih. Siapa Presiden Mahasiswa Politeknik. Wah, di mana sih Politeknik Negeri Balikpapan itu, Pres? Politeknik Negeri Balikpapan tuh letak tepatnya itu di kilometer 8. Gitu, kilometer 8. Kalau teman-teman yang dari area 8 mau arah ke 38 itu biasanya ada di sebelah kanan itu ada pelangnya Politeknik Negeri Balikpapan, yaitu salah satu kampus yang berdiri dari tahun 2002, jadi 2 Agustus. Udah lahir belum? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah lahir pada saat itu, tapi masih orok lah. Masih orang. Tapi jiwanya jiwa Poltek kan? Jiwanya jiwa Poltek kayak gitu, dan kebetulan juga mulai dinegerikan itu Poltek itu kisaran tahun 2010 atau 2011 itu sudah mulai negeri dan sudah mulai ada perkembangan dari segi infrastruktur dan sebagainya kayak gitu. Kenapa mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan? Kenapa? Kalau ditanya kenapa, saya rasa itu sebuah tantangan kayak gitu, sebuah tantangan. Karena dulu sebelum sedikit cerita gitu ya, dulu sebelum kuliah sebenarnya juga saya bukan orang yang organisatoris banget gitu. Bahkan bisa dibilang saya itu dulu orangnya lebih asik dan seneng tuh dalam rumah. Introvert Kayak gitu, bisa dibilang introvert lah, bahasa introvert lah. Tapi semenjak awal masuk kuliah kenal sama orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, akhirnya merasa saya bisa enggak kayak gini ya, bisa enggak. Dan pada akhirnya saya coba untuk memutuskan untuk belajar bagaimana cara berorganisasi, dan ketika itu ada kesempatan kayak gitu pencalonan presiden, saya mencalonkan diri kayak gitu. Dan kebetulan juga wakil saya juga kan satu daerah sama saya kayak gitu. Jadi kita punya visi misi yang sama kayak gitu untuk memperlihatkan bahwa anak-anak penajam, anak perantau itu bisa sukses di kota orang lain gitu. Mantap sekali. Dengan caranya masing-masing. Ini by the way jurusan apa sih di Poltek? Ada berapa jurusan dan saudara Rehan dari jurusan apa? Kalau di Poltek itu sendiri ada 5 jurusan, dan kebetulan juga saya berada di jurusan D3 Teknik Sipil kayak gitu. Jadi ini juga kebetulan lagi buka pendaftaran terakhir jalur UMM Mandiri kayak gitu sampai 22 Juli. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum dapat kuliah atau bingung mau kuliah di mana, bisa jadikan salah satu solusi yaitu di Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi teman-teman kuliah itu di Politeknik Negeri Balikpapan aja. Kayaknya bentar lagi ganti judul ya. Lanjut judul podcastnya. Podcast kampus kuliah di Poltek. Ini saya mau nanya lagi ke Mas Andika, sejauh ini apa sih tantangan terberat dari seorang duta wisata Kota Balikpapan? Tantangan sebagai duta wisata ya. Kalau dari aku pribadi sebagai salah satu bagian dari duta wisata sih, rasanya kayak banyak banget kan, kayak orang-orang tuh masih kurang tahu gitu banyak destinasi wisata yang ada di Balikpapan. Sebenarnya itu Balikpapan tuh kayak banyak ragamnya, cuman orang-orang tuh kebanyakan tahunya itu aja. Contoh, misalkan orang ke pantai tahunya mana sih? Baru, ya kan? Padahal tuh kayak banyak banget gitu loh pantai-pantai yang kayak sekiranya bisa dieksplor gitu. Contohnya kayak Kampung Melayan tuh di area Manggar juga. Maksud saya Pantai Melayan. Pantai Melayan itu ada di area Manggar. Terus kayak ada banyak pantai-pantai lain. Terus ada banyak banget destinasi-destinasi yang menurut aku pribadi itu tuh seru banget untuk didatangin. Contohnya tuh ada di Hilo 15, itu ada namanya Bambuan Desa. Nah, Bambuan Desa ini dia konsepnya seperti hutan bambu di Jepang. Jadi mereka ngangkat konsep hutan bambu di Jepang, dan
apa ya, mereka tuh ngasih view waduk manggar yang kilo 12 itu loh. Jadi kayak mereka jadi satu daerah dan dikelola dengan baik sama kelompok daerah wisata, disebutnya kelompok sadar wisata, dan menurut aku pribadi itu jadi kayak satu tempat yang bisa lah teman-teman buat tujui gitu kan orang-orang tuh tahunya kalau Balikpapan kemana sih, ke pantai, ke mall gitu-gitu kan, padahal kayak banyak wisata lain yang sekiranya itu menarik gitu untuk didatangin. Terus ada juga lagi mungkin teman-teman belum pernah dengar karena aku baru dengar tuh beberapa waktu yang lalu, itu ada namanya Kampung Nelayan Berdasi. Nah, Kampung Nelayan Berdasi ini jadi ada satu hal yang menurut aku pribadi unik nih ditawarkan. Jadi mereka ini menawarkan sisir teluk. Nah, sisir teluk ini jadi mereka kayak nanti kita bakal naik kapal nih. Selesainya kayak kita bakal naik kapal kecil, terus nanti kita diajak untuk menyisiri teluk Balikpapan. Nah, di sana itu nanti bakal kalau beruntung pun kita bisa ngeliat pesut di sana. Jadi masih ada pesut di dalam daerah sana. Dan mereka itu juga mengelola tempat itu juga menurut aku sangat baik sih. Jadi mereka kayak kalau misalkan di duta wisata tuh ada namanya community based tourism. Jadi kayak wisata yang dikelola langsung sama masyarakat. Dan mereka itu pihak pengelola itu nggak cuma menguntungkan tempat wisatanya aja, tapi juga masyarakat itu diuntungkan. Kayak mereka juga mereka menjual ikan dan segala macamnya gitu loh. Jadi kayak menurut aku jadi satu hal yang menarik. Dan juga satu lagi hal yang menurut aku menarik, ada namanya Kampung Kamboja. Mungkin teman-teman udah ada pernah dengar di sini. Itu menurut aku juga salah satu wisata yang experience yang ditawarkan tuh seru gitu. Jadi nanti kita ke kampung, terus nanti kita juga bisa masak kampung secara langsung. Dan itu satu hal yang menurut aku seru sih, karena kayak jarang kan di Balikpapan ada tempat wisata yang menawarkan hal-hal kayak gitu. Itu sih kalau dari aku pribadi, dan tantangannya memang sebagai duta wisata ataupun teman-teman juga, karena aku pribadi merasa kayak everybody is a tourism ambassador. Jadi kayak tantangan itu sih. Jadi kayak lebih mempromosikan lagi wisata-wisatanya sekiranya berpotensi nih untuk jadi kayak salah satu wisata yang unggul gitu di Kota Balikpapan, kayak gitu sih. Berarti teman-teman nanti kalau mau wisata akhir tahun tidak hanya Manggar dan Lamaru yang kita tahu. Jadi nggak cuma Manggar aja yang ramai dengan macetnya kan, benar. Jadi wisata-wisata lain juga. Tadi ada Kampung Kang Bejo, ada Pantai Nelayan Berdasi. Habis ini mungkin kita bisa scalput tour ya, jangan lupa nih nanti 3 orang yang di sini kita ajak ya, sama Rumah BUMN untuk sekali putar dengan bis Tour City Kota Balikpapan. Benar banget. Nanti kita buka pendaftarannya di bawah sini juga teman-teman. Itu salah satu programnya kegiatan dari Dispora gitu. Jadi tiap Jumat Sabtu Minggu ada namanya City Tour. Nah, di City Tour ini beroperasinya itu di jam 8, jam 9, sama ada di jam 11 nih, kalau Sabtu Minggu. Jadi ada 2 sesi kalau Sabtu Minggu. Nah, area yang dilewatin itu area-area kayak landasan, kilang minyak, kayak gitu. Terus aku punya fun fact satu. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak asal muasal landasan itu, nama landasan itu dari mana? Landasan, setahu saya asal muasalnya landasan itu adalah tempat berkumpulnya rotan-rotan dulu. Ya. Jadi gini, Kelandasan itu nama awalnya itu mereka nggak punya nama kalau nggak salah. Jadi kenapa disebutnya Kelandasan? Karena daerah Kelandasan itu adalah area yang menuju ke landasan pasti jarak di area Montpellier. Jadi kalau misalnya orang-orang zaman dulu ditanya mau kemana sih, mau ke landasan, dan hal itu tuh jadi jadi satu hal yang kayak terus melekat di masyarakat, dan akhirnya area tersebut jadi namanya landasan. Gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu jadi itu fun fact yang bakal dikasih tahu ke teman-teman masyarakat Kota Balikpapan kalau misalkan ikut the City Tour kayak gitu. Bisa ini, kita nanti ikut Scalput City Tour dengan menjelaskan seperti itu, dan kita bisa belajar bahasa dengan duta bahasa kita Scalput. Dalam bis kita belajar banyak sekali pelajaran yang bisa didapat. Mungkin selanjutnya mungkin duta bahasa ini. Mungkin tentang fun fact duta bahasa selama ini kesulitannya apa sih? Apakah mempelajari bahasa itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kesulitannya, tantangannya. Oke. Jadi sejujurnya ya, Jadi saya juga baru menjabat tuh kurang lebih 1 bulan. Jadi kurang dari 1 bulan ya, karena pemilihannya baru selesai kemarin tanggal 1 Juli. Jadi emang benar-benar belum ada sebulan ya. Tapi sesuai dengan
apa yang kita dapatkan ya materi, kemudian disampaikan juga oleh kepala kantor bahasa seperti itu. Dan memang yang saat ini kita semua ketahui bersama, tantangan di bahasa ini lebih ke maraknya bahasa program atau bahasa gaul sendiri. Seperti kita tahu nih, misalkan di TikTok kan ya, kayak di TikTok itu kalau mungkin kita semua sangat familiar sama bahasa gaul, mungkin bahasa senja, bahasa anak jaksel gitu-gitu ya. Literally which is dan sebenarnya nggak masalah sebenarnya kita untuk menggunakan bahasa program atau bahasa gaul itu, asalkan memang kita tahu tempatnya. Kadang yang jadi miris itu penggunaan bahasa gaul itu tidak hanya diucapkan pada saat situasi informal, tapi terbawa sampai dengan situasi formal atau situasi resmi itu sendiri. Jadi kan sangat disayangkan ya, misalkan kayak ada dosen ini. benar Dosen wawancara lagi wawancara kerja mungkin, atau mungkin lagi pidato atau lagi menyampaikan sambutan seperti itu, tapi akhirnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak resmi, sehingga yang dikhawatirkan itu terjadinya kesalahpahaman seperti itu. Tentunya ini jadi hal juga yang jadi tantangan ya, bukan hanya untuk duta bahasa, tapi saya kira untuk semuanya ya, terutama mungkin kita sebagai generasi muda lah ya, seperti itu. Memang ini juga lagi digaungkan seperti itu, bahwasanya kita memang harus utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan bahasa asing, yang mana kita boleh menggunakan bahasa-bahasa itu, namun jangan sampai kita melupakan yang sudah menjadi bahasa negara atau bahasa resmi. Dari turun-temurun. Benar. Berarti melestarikan masa lalu, melesat ke masa depan. Iya. Bisa itu jadi slogan kita nanti yang muda. Aduh, ini kayaknya presnya ini banyak betul tantangannya nih. Apakah dari sektor anggota menteri-menterinya yang kurang greget, langsung kurang satset atau gimana? Mungkin tantangannya saat mau open rekrutmen. Soalnya saya ngeliat ada program yang terbaru adalah open staf magang. Tantangannya mungkin apa, Pres, di Poltek? Oke, mungkin kalau tantangannya sendiri juga kebetulan ini juga sudah mendekati masa-masa akhir periode, jadi kan masa-masa akhir periode ya, masa-masa kalau dibilang ini masa-masa yang agak sedikit riskan, karena yang kita perlu ketahui kalau dalam peraturan ada namanya ADRT organisasi mahasiswa, itu yang boleh menjabat sebagai pengurus organisasi BEM Poltekba itu yang telah menempuh 2 semester kayak gitu. Jadi otomatis rata-rata teman-teman yang ada di eksekutif itu teman-teman yang dari semester 3 kayak gitu. Jadi bakal kesulitan ketika menghadapi masa-masa yang dimana kemudian mensiasati hal itu menjadi sebuah solusi kayak gitu. Jadi apapun itu bentuknya, itu adalah kritikan yang baik untuk kita jadi sebagai institusi tertinggi, karena itu tanggung jawab yang harus dipikul, karena kita sebagai fasilitator dari seluruh teman-teman mahasiswa ya, kita coba bantu dan kita maksimalkan semampu dan sekuat kita sampai mana kayak gitu sih. Bisa dibilang jadi wadah wadah inspirasi ya, ya dari teman-teman. Bukan hanya di BEM, tapi teman-teman bisa gabung ke komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan komunitas forum duta wisata, forum duta bahasa, teman-teman yang menonton podcast atau mendengarkan podcast ini. Terakhir pertanyaan saya untuk orang-orang hebat, 3 orang hebat di depan saya ini. Sejauh ini saya mau nanya, apa saran yang bisa teman-teman berikan kepada teman-teman yang pendengar dan penonton nanti di rumah? Mungkin dari saya di mungkin dari duta bahasa dulu. Jadi kalau saran ya, atau closing statement mungkin ya, buat teman-teman semua yang mungkin mendengarkan atau menonton podcast kali ini, tentunya kita semua anak muda ya, kita adalah regenerasi, seperti yang dibilang sama Presma tadi, bahwasanya kita semua ini bertanggung jawab atas masa depan negara ini.
Jadi apa yang kita perbuat saat ini adalah yang akan terjadi ataupun yang akan menjadi gambaran beberapa tahun ke depan, mungkin 10 atau 15 tahun ke depan itu ya kita lah yang akan menjadi tonggak ya, ataupun bisa dibilang sebagai orang yang mengendalikan seperti itu. Nah kalau misalkan dari sekarang kita tidak berupaya untuk semaksimal mungkin, bagaimana mungkin nanti kedepannya bisa menjadi maksimal. Terutama mungkin pesannya untuk karena kebetulan saya juga ini ya mensuarakan atau mengkampanyekan soal bahasa baku dan tidak baku dan lain sebagainya, atau bisa kepoin saja di akun IG fbi.agent.tubas. Gitu. Nanti langsung kita kepoin Instagram. Iya, boleh. fbi.agent.tubas. Jadi boleh untuk langsung langsung aja. Mungkin itu sih dari aku ya. Nah, selanjutnya nih saran ataupun keinginan pesan untuk masyarakat generasi Z maupun masyarakat milenial dan lain-lain. Kalau dari aku pribadi, aku sebenarnya sama kayak Mas Rehat ya. Aku berawal dari anak introvert yang demen di rumah aja, sampai akhirnya aku coba untuk akhirnya setelah 5 tahun lamanya kayak tunda-tunda untuk ikut duta wisata, akhirnya kayak aku ikut dan aku jadi bagian dari sini. Yang bisa aku tarik sih kayak apa ya? Coba aja, misalkan kita punya keinginan, coba aja untuk keluar dari zona nyaman kita yang kayak kita kayak gini kayaknya nggak bisa deh kayak gitu segala macam. Itu pasin aja sih. Karena kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak akan tahu jalan ke depannya gimana, dan kita juga nggak tahu apa ya. Kita juga nggak bakal tahu kalau misalkan di depan sana ada peruntungan-peruntungan yang bisa kita dapatkan setelah kita memutuskan untuk terjun ke satu hal itu. Jadi itu yang aku rasakan di duta wisata pribadi. Aku berawal dari anak introvert yang nggak punya koneksi sana sini, nggak punya relasi sana sini. Ketika aku tergabung dalam forum ini, aku ngerasa kayak aku punya banyak relasi dan punya banyak kenalan yang sekiranya bisa membantu aku untuk kedepannya bisa lebih baik, bisa mengimprove diri menjadi seorang yang lebih baik. Dan kayak contohnya tuh kayak gini gitu, kayak aku bisa diundang sama pihak BUMN untuk bisa mengisi podcast di sini sebagai perwakilan dari duta wisata. Jadi kalau dari aku pribadi, coba aja karena kita nggak tahu kedepannya nanti kayak gimana. Kayak gitu sih. Coba aja dulu kan, kemudian kita nggak tahu. Benar, karena aku percaya rencana semesta dan rencana Tuhan itu rencana yang paling baik. Bahasanya Bisa bahasa tahun depan. Bisa kita bahas tahun depan. bisa. Kita nanti tukeran aja ya. Biar Mas sarannya. Oh, mungkin saya generasi sedikit mengutip dari buku yang pernah saya baca kayak gitu kan. Hidup yang nggak pernah diuji itu yang nggak bakal pernah berarti. Jadi ya betul tadi dibilang jangan terus berada dalam zona nyaman mungkin gitu. Coba untuk keluar, ngerasain apa yang belum pernah kamu rasain selama kamu hidup kayak gitu. Karena hidup itu cuma sekali, jadi jadilah yang berarti kayak gitu. Tepuk tangan dulu. Resmen ini ternyata punya simpenan quote-quote di Mungkin itu aja teman-teman, demikian podcast sesi 1 tentang organisasi dan kehidupan tadi di akhir. Terima kasih teman-teman dari Duta Wisata, Duta Bahasa, Presiden Mahasiswa untuk datang dan berbagi sharing di rumah BUMN Balikpapan ini. Jika teman-teman di rumah ingin bertanya ataupun apa, nanti kita buka link di bawah sini. Bisa menghubungi rumah BUMN juga, bisa datang ke rumah BUMN di mana rumah BUMN ini letaknya di Jalan Brigjen Eri Suparjan. Kalau teman-teman tahu Hotel Novotel itu naik sedikit nanti sebelah kiri jalan, semua orang-orang sini tahu rumah BUMN itu gimana. Itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata kepada teman-teman forum di sini, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.